saja. Untuk itu, adik-adik Miss, ketika Miss katakan, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu luar biasa. Bersama Yesus, iya. aku dan kamu. Kita coba sekali lagi ya Miss ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu luar biasa. Amin, puji Tuhan. Baiklah, kita akan mulai acara ibadah kita. Kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Kita ambil sikap yang baik. Kita bersungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Karena di dalam kita cinta Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berada di silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku ya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Musik memuji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus Anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah, kita harus tetap bersukacita dan semangat ya adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik please kami undang untuk bangkit berdiri. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus bersukaria dan bersukacita. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian, mari kita bersukaria. Ayo bersukaria ya. Kita bernyanyi kerja buat Tuhan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan lagu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, shalom adik-adik yang ada di rumah, tetap bersemangat dan tetap teduhnya dalam hati untuk memuji dan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita sebelumnya berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apa adik-adik? Berdoa. Oke, ayo kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ambil sikap yang baik dalam berdoa. Ikutin Miss dalam berdoa ya yang di rumah ya. Oke, kita akan mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Pagi indah ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul hanya dengan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu dan haus akan kebenaran dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biar menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terlebih dahulu hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, buat hari ini, Miss mau berkhotbah tentang 2 macam dasar. Jadi ini berhubungan dengan iman lagi. Apa sih Miss? Iman lagi, iman lagi. Oke, kita akan membahas tentang iman adik-adik biar lebih paham lagi sebenarnya. Biar kamu yang di rumah itu lebih mengerti apa sih arti iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita pertama belajar dari 2 macam dasar. Mungkin udah pernah kamu dengar, di mana orang pertama akan membangun rumah di atas pasir dan orang yang kedua akan membangun rumah di atas dengan menggunakan pondasi dan menggunakan batu. Oke, kita buka Lukas 6. Lukas 6. Oke, ayat 46. Lukas di perjanjian
Perjanjian Baru. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Miss ulangi ya, Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Oke, Miss bacain ya, buat adik-adik yang di rumah bisa menyimak dan buat kamu yang di rumah bisa mengikuti apa yang Miss katakan. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin untuk firman Tuhan. Jadi, adik-adik dan buat kami yang ada di rumah, kita sekarang itu membicarakan tentang 2 macam dasar. 2 macam dasar seperti apa, Miss? Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kita sudah membaca bahwa ada 2 orang. Yang pertama dikatakan bahwa orang ini membangun rumah itu menggunakan pondasi. Apa adik-adik pondasi? Seperti tanah yang ditimbun dulu terlebih dahulu. Jadi kayak dasar dulu ya. Nah, itu orang pertama. Orang yang kedua, dia membangun rumah langsung di atas tanah. Iya, langsung di atas tanah. Gimana? Mungkin adik-adik pernah main pasir di pantai. Dan kamu sering seperti membangun kayak istana buat-buatan. Mungkin itu kita ibaratkan seperti itu. Bisa membangun rumah di atas pasir itu tanpa ada pondasi atau tanpa ada dasarnya? Tidak bisa. Jadi seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, yang pertama, orang pertama itu mengikuti dari firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Dibilang Tuhan lakukanlah itu, iya. Oke, orang yang pertama melakukannya. Dia pertama meletakkan pondasi, meletakkan dasarnya, supaya rumah itu bisa kuat. Seperti adik-adik yang seperti kamu yang tinggal sekarang, rumah itu pasti kalau misalnya datang hujan, datang pun nanti misalnya banjir, pasti masih tetap bentuk rumah kan? Bukan jadi hancur, bukan jadi kayak batu-batu, bukan jadi kayak semen lagi. Nah, seperti itu kita ibaratkan. Nah, yang kedua, orang kedua tadi membangun rumah di atas tanah tanpa ada pondasinya, seperti dasarnya. Jadi, kalau misalnya kamu nih membangun rumah nggak ada pondasinya ataupun dasarnya, kemungkinan nggak itu bisa roboh? Pasti, sangat pasti. Karena kenapa? Nggak ada yang menopang. Nah, kita membicarakan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih Miss hubungannya dengan 2 macam dasar ini? Dasar yang pertama, kalau kamu untuk mengikuti kata-kata firman Tuhan, mungkin kamu bisa mendengarkan firman Tuhan, kamu sering taat sama Tuhan. Mungkin kamu tidak akan lari dari jalan Tuhan. Tapi kalau misalnya kamu ikutin orang kedua, kamu bisa lari dari jalan Tuhan. Kenapa? Ibaratkan kamu misalnya, iya aku percaya sama Tuhan, iya aku ngerti, aku selalu memuji nama Tuhan, aku selalu berdoa, aku selalu datang ke gereja. Tapi kalau misalnya kamu melakukan hal yang tidak diingini Tuhan, pasti kamu melenceng dari perkataan Tuhan, kamu melenceng dari perbuatan yang Tuhan katakan kepada kamu. Nah, kita di sini menyambung atau mengaitkan yang kata-katanya itu adalah iman. Iman dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan atau bisa kita buat itu seperti, kamu percaya kepada Tuhan tidak? Iya Miss, saya percaya kepada Tuhan.
Kamu sering memuji nama Tuhan tidak? Ya Miss, saya percaya saya memuji nama Tuhan. Kamu sering berdoa kepada Tuhan enggak? Ya Miss, saya percaya saya memuji nama Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tapi buat hari ini, kalau misalnya kamu mendengarkan dari kata-kata Miss, tapi kamu tidak melakukannya, jadi itu namanya hasil yang usaha yang dilakukan, tapi hasilnya sia-sia. Kamu berdoa, kamu percaya, kamu memuji nama Tuhan, kamu melakukan hal yang baik. Tapi kalau itu tidak dari dalam hati diri kamu sendiri, dalam hatimu yang terdalam gak kamu lakukan demi untuk kebaikan, no, itu sama saja dengan bohong. Nah, kita berbicara tentang seperti iman. Iman itu adalah, bisa kamu katakan kalau misalnya iman itu percaya kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya Miss, iman itu saya udah punya iman, iya oke, it's okay. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, tapi kamu melakukan hal yang tidak positif, sama saja dengan katanya bohong. Nah, iman itu adik-adik adalah kata-kata yang percaya. Jadi, kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan ini segala macam. Kamu tidak boleh mengandalkan pikiran kamu sendiri nanti. Karena kenapa? Kamu harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sama seperti khotbah Miss 2 minggu yang lalu. Kalau kamu ingin mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, tapi kamu tidak usaha, dan kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kesuksesan bagi kamu, pasti kamu nanti akan dilema dalam ketakutan, kekhawatiran. Pasti kamu akan ditakuti oleh rasa takutmu, gugup untuk melakukan segala sesuatunya. Karena kenapa? Iman kami itu tetap goyah sama seperti orang kedua tadi. Dia udah membangun rumah, udah bisa tinggal, tapi ketika banjir, air bah datang, apa yang terjadi? Rumahnya itu jatuh, rumahnya itu roboh, bahkan bisa menjadi rata seperti tanah lagi. Jadi Miss mau yang adik-adik di rumah itu, kamu itu tumbuhkan lagi iman kamu dan tumbuhkan lagi rasa percaya kamu kepada Tuhan. Jangan percaya kepada Tuhan hanya karena orang tua. Orang tua saya Kristen, Miss. Nah, jadi kalau misalnya orang tua kamu Kristen, berarti saya percaya sama Tuhan. Orang tua saya sering berdoa, Miss. Nah, jadi saya ikut-ikutan dong, Miss, berdoa. Itu dari hati kamu tidak? Coba periksa lagi dalam diri kamu sendiri. Apakah kamu dari dalam hati kamu untuk melakukan itu semua? Kalau misalnya sudah kamu jawab dalam diri kamu, itu semua kamu lakukan dari dalam hati kamu adalah anak Allah yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Tuhan mencintai anak-anak yang memang percaya kepada Allah sendiri. Jadi adik-adik, untuk minggu ini pesannya adalah jangan mengandalkan pikiran kamu sendiri, jangan mengandalkan kekuatan kamu sendiri, jangan mengandalkan apapun yang menjadi kemampuan kamu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, percaya kamu mungkin tidak bakalan merasakan yang namanya kekhawatiran, tidak bakal merasakan yang namanya kegugupan, tidak bakal merasakan yang namanya itu kecemasan akan hal yang kamu lakukan ke depannya nanti. Seperti itu ya adik-adik, jadi seperti yang kita bicarakan tadi adalah 2 macam dasar. 2 macam dasar ini harus dilandasi dengan iman. Iman ini adalah percaya kepada Tuhan kita sendiri. Oke ya? Oke, sekian dari firman Tuhan. Mungkin adik-adik bisa menulis catatan-catatan tentang semua nanti khotbah dari Miss Mida, Miss Porman, adapun nanti itu Miss Sarah. Semua nanti kami akan tagih apa yang kalian kerjakan di rumah dan apa yang kalian tulis mengenai khotbah-khotbah Miss. Oke? Karena kami mengingat dong apa yang kami khotbahkan nantinya. Jadi siapapun nanti kamu adik-adik yang menulis atau menarik kesimpulan dari khotbah Miss yang ada berkhotbah di sini, kami akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada adik-adik yang di rumah. Oke, kalaupun misalnya kamu
Saya udah siap, Miss. Udah dari kemarin saya menulis. Gimana caranya? Oke, kamu bisa mengantarkan kalau tahu rumah Miss. Kalau tahu rumah Miss Mida, kalau tahu rumah Miss Sarah, antarkan saja buku kamu. Dan kami akan menceknya bahwa kamu adalah memang benar-benar ikut ibadah online sekolah minggu kita ya. Oke, sekian dari firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Seperti biasa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk lebih percaya kepadamu. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk menumbuhkan iman kami, supaya kami lebih dekat kepadamu ya Allahku. Tuhan Yesus yang baik, anak-anak-Mu sekarang yang ada di rumah, berkati mereka ya Tuhan, lindungi mereka Tuhan, setiap apapun yang menjadi mereka kerjakan, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang pelindung dan penopang kami ya Bapa. Topang kami Tuhan sama seperti khotbah kami pada hari ini ya Bapa. Biarkan Tuhan Engkau adalah landasan dari segala hidup kami. Engkau adalah panutan dari segala hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, mungkin Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sini bisa jadi Tuhan menjadi anak yang nakal, anak yang tidak akan taat akan firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, yang bisa mengajarkan anak-anak-Mu menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat orang tua kami, dimanapun mereka berada, orang tua adik-adik kami Tuhan, Engkau memberkati. Jikalau mereka Tuhan, orang tua kami ini belum mendapatkan pekerjaan, kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan Tuhan, setiap lowongan pekerjaan kepada orang tua kami. Jikalau mereka sedang sakit Tuhan, orang tua kami, dan kami tahu adalah Engkau, dokter dari segala dokter, berkati ya Bapa melalui tangan kanan-Mu, berkati Tuhan melalui dokter yang memeriksa dan segala medis yang memeriksa orang tua kami ini ketika sakit. Berkati setiap obat yang mereka minum Tuhan, biar Engkau yang menjamah. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan, anak sekolah minggu. Tolong Tuhan bukakan pintu hati mereka Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Tolong Tuhan buka pintu hati mereka Tuhan untuk lebih mengerti akan firman Tuhan. Tolong Tuhan buka hati mereka Tuhan untuk lebih bisa Tuhan mengucap syukur dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di setiap langkah kami. Inilah doa kami Tuhan terlebih dahulu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu dan menjadi anak-anak Allah di kemudian harinya. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk adik-adik Miss, sebagai untuk respon firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Betapa
Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan tutup ibadah ini. Semua kembali bangkit berdiri. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.